Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Star Trek Into Darkness. Film diawali dengan memperlihatkan kita adegan di planet kelas M yaitu Nibiru. Kapten Kirk dan McCoy alias Tuan Bones sedang mencuri sesuatu milik penduduk di sana, meminta Spock untuk menetralkan gunung berapi yang akan meletus. Hal ini bisa menyebabkan kepunahan bagi penduduk di planet ini. Dari kapal yang dikemudikan oleh Tuan Sulus serta Uhura, Tuan Spock turun ke dalam gunung berapi itu. Karena di dalam sana suhunya terlalu panas membuat salah satu mesin kapal kepanasan, serta menarik Tuan Spock dari sana. Lagi-lagi karena kepanasan tali Tuan Spock putus, sehingga membuat Spock jatuh ke gunung berapi itu. Kirk menaruh sesuatu yang ia curi di batang pohon, dan penduduk menyembah benda itu. Kirk serta Bones melompat ke dalam laut. Ternyata pesawat Enterprise bersembunyi di dalam laut. Spock mengaktifkan alat buatannya dan gunung api tersebut pun meletus. Kapten Kirk ingin mengeluarkan Spock dari sana, namun karena gangguan Kirk tak bisa mengeluarkan Spock dari gunung berapi tersebut. Spock memperingatkan ke Kirk bahwa pesawat Enterprise jangan sampai terlihat oleh penduduk di sana. Spock sudah pasrah, kemudian pesawat Enterprise keluar dari tempat persembunyiannya dan penduduk di sana melihat itu. Alat buatan Spock berfungsi dan membuat gunung berapi tidak jadi meletus. Spock dipindahkan ke pesawat Enterprise menggunakan teknologi beam. Kemudian penduduk planet Nibiru menggambar pesawat Enterprise dan menyembah itu. Terlihat pesawat Enterprise sudah menggunakan teknologi terbaru di mesinnya. Adegan berlanjut ke kota London di tahun bintang 2259.55. Adegan berlanjut ke Thomas dan istrinya sedang di rumah sakit. Terlihat dokter pun tak bisa menolong penyakit yang diderita putri dari Tuan Thomas. Kemudian, Khan datang menemui Thomas dan bilang bahwa bisa menyembuhkan putri Thomas. Adegan berlanjut ke Kirk dan Spock yang dipanggil Laksamana Pike. Mereka dipanggil terkait tindakan mereka di planet Nibiru ketika menetralkan gunung berapi di sana, dan penduduk di sana melihat pesawat Enterprise. Ternyata Spock yang membuat laporan sehingga membuat Laksamana Pike mengetahui itu semua. Laksamana Pike memarahi Kapten Kirk karena awalnya pesawat Enterprise ditugaskan untuk menyelidiki planet Nibiru bukan untuk mengubah nasib kehidupan di sana, serta mengirim Kapten Kirk kembali ke akademi. Adegan berlanjut ke London, di mana Khan mengambil darah miliknya serta cincin kemudian ada ditaruh di sebuah wadah. Thomas memberikan darah Khan tersebut ke dalam infusan putrinya, seketika keadaan putrinya membaik. Setelah itu Thomas menuju pusat arsip Kelvin terlihat Khan ada di sana juga. Di ruang kerjanya, Thomas mengirim sebuah transmisi ke Laksamana Marcus. Thomas memasukkan cincin khas ke dalam air dan ternyata itu adalah sebuah bom. Kirk sedang bersantai di bar, kemudian ia ditemui Laksamana Pike. Laksamana bilang bahwa Dewan memberikan hak Enterprise dan pesawat itu sudah menjadi kewenangannya dan Laksamana Pike bilang bahwa Spock dipindahkan ke USS Bradbury. Serta Laksamana Pike menjadikan Kirk sebagai perwira pertamanya. Di dalam lift Kirk masih kesal dengan tindakan Spock. Rapat itu dipimpin oleh Laksamana Marcus. Ia berkata bahwa ledakan di pusat arsip menewaskan setidaknya 42 korban jiwa. Ia mendapat pesan dari John Harrison alias Khan bahwa ia bertanggung jawab atas insiden ini dan ingin perang dengan armada bintang. Serta Laksamana Marcus menyuruh mereka semua untuk menangkap John Harrison alias Khan. Kirk curiga dengan tindakan John yang hanya mengebom sebuah pusat arsip. Setelah terjadi serangan, protokol menyatakan pimpinan tertinggi mengumpulkan semua kapten dan perwira utama di markas armada bintang. Benar saja, serangan pun dimulai. Beberapa perwira tewas dalam serangan ini. Kirk menembaki pesawat itu namun tak kena. Kirk mengikatkan senjata miliknya ke selang pemadam api kemudian melemparkan ke pesawat Khan.
membuat pesawat itu jatuh dari dalam kan meninggalkan pesawat itu menggunakan teknologi BEAM. Laksamana Pike pun ikut tewas dalam insiden ini. Kirk bersedih atas perginya Laksamana Pike. Berlanjut ke Khan yang berpindah ke planetnya setelah insiden yang ia lakukan markas Armada Bintang, Tuan Scott menemukan alat sepertinya teknologi BEAM namun yang ini lebih fleksibel dan Khan menuju suatu planet bernama Kronos. Kirk meminta kembalikan ia menjadi kapten di Enterprise ke Laksamana Markus, diketahui bahwa Kronos berada di wilayah Klingon. Sedari dulu Klingon selalu perang dengan Armada Bintang, Laksamana Markus menyuruh Tuan Kirk untuk menyerangkan menggunakan torpedo foton. Torpedo ini tak terlacak sensor Klingon. Serta Kirk meminta Spock untuk menjadi perwira utamanya. Menuju pesawat terdapat anggota baru yakni Dr. Carol, ahli dalam persenjataan canggih. Kembali ke Enterprise, Tuan Scott tak mau menandatangani torpedo itu. Scott tidak tahu isi kandungan torpedo yang memungkinkan akan bereaksi ketika pesawat Enterprise menggunakan teknologi warp. Kirk membebas tugaskan Scott dan Scott memperingatkan ke Kirk bahwa jangan menggunakan torpedo tersebut. Sekarang Kapten Kirk menugaskan Chekhov di bagian mesin, pesawat Enterprise pun berangkat. Kirk berkata ke seluruh kru bahwa misi kali ini adalah menangkap John Harrison di planet Kronos dan membawanya ke bumi untuk diadili di sana. Spock mengetahui bahwa Carol menggunakan nama samaran agar bisa menaiki pesawat Enterprise. Berbarengan dengan itu pesawat Enterprise keluar dari jalur warp. Kirk mengajak Uhura serta Spock menuju planet Kronos, serta menjadikan Tuan Sulu sebagai kapten sementara. Ia berpesan ke Sulu bahwa ketika mereka bertiga berangkat Sulu memberi sinyal ke Harrison bahwa dirinya telah dikunci torpedo. Kirk, Spock, serta Uhura sudah menuju planet Kronos dan Tuan Sulu mengancam John Harrison menggunakan torpedo. Dari dalam kapal, Uhura masih kesal dengan sikap Spock di awal film, di mana ia tak memperhatikan nyawanya sendiri. Pesawat yang ditumpangi Kirk diserang oleh pesawat patroli Klingon. Pesawat itu melewati celah sempit agar terhindar dari kejaran pesawat musuh. Tetapi akhirnya mereka terkepung pesawat musuh. Mereka tak bisa menyerang karena kalah jumlah. Karena mengerti bahasa Klingon, Uhura menyampaikan alasan mereka ke bangsa Klingon. Ia berkata bahwa tujuan mereka ke sana adalah untuk membantu bangsa Klingon serta ingin menemukan penjahat sadis yang bersembunyi di planet Kronos. Di saat pemimpin Klingon ingin membunuh Uhura, John Harrison datang menembaki bangsa Klingon. Pertempuran pun terjadi. Kirk kewalahan dengan banyaknya jumlah pasukan Klingon. Kemudian John Harrison menembak salah satu pasukan Klingon yang ingin menghabisi Kirk. John Harrison menghabisi satu persatu pasukan Klingon. Mendengar banyak torpedo yang mengancamnya akhirnya John Harrison menyerahkan diri. Kirk kesal dan memukul John secara brutal. John pun tidak sakit sedikitpun. John pun dibawa ke pesawat Enterprise dan di sana Bones mengambil darah John untuk diteliti. John memberikan sebuah koordinat kepada Kirk di sana adalah jawaban mengapa John Harrison membunuh orang-orang tak bersalah. Kirk menelpon Scott untuk mencari tahu koordinat yang diberikan John tadi. Kembali ke Enterprise. Kirk mendengar ucapan dari John untuk membuka isi dari torpedo yang ia bawa, sementara Dr. Bones dan Spock tidak setuju dengan hal itu. Dr. Carol menyusup ke kapal Enterprise agar bisa meneliti torpedo, kemudian Dr. Bones serta Dr. Carol pergi ke planetoid untuk membuka torpedo. Dr. Bones memasukkan tangannya ke dalam torpedo tiba-tiba torpedo itu pun aktif sendiri. Mereka tak bisa dipindahkan dengan transporter. Karena panik akhirnya Dr. Carol merusak torpedo dan membuat torpedo itu tidak jadi meledak. Ternyata di dalam torpedo ada manusia yang dibekukan. Scott menuju koordinat yang diberikan Kirk. Di sana terdapat pesawat besar dan Scott memasuki pesawat itu berbarengan dengan rombongan pesawat lain.
Dr. Bones menyadari bahwa manusia di dalam torpedo itu diperkirakan sudah 300 tahun dibekukan. Kirk menanyakan hal itu ke John. John berkata bahwa dirinya lah yang memasukkan manusia ke dalam torpedo. John menjelaskan siapa dirinya. Mereka adalah manusia genetik unggul yang dirancang untuk memimpin dalam jalan menuju damai ketika perang. Namun mereka malah dituduh penjahat dan diasingkan. Akibat planet vulkan hancur, armada bintang planet itu menjelajah tempat yang jauh dari angkasa dan menemukan pesawat John serta membangunkan John dari tidur panjangnya. Sebenarnya John Harrison adalah sebuah nama dari tokoh fiktif yang dibuat oleh Laksamana Marcus untuk mencapai tujuan pribadinya. Nama asli ia adalah Khan. Laksamana Marcus membangunkan Khan agar Khan membuatkan senjata untuk armada bintang. Jika torpedo tadi diluncurkan ke planet Kronos, kemungkinan akan terjadi perang yang diinginkan Laksamana Marcus. Kirk menyangkal itu semua, melihat Khan membunuh perwira tinggi di markas armada bintang. Khan berkata bahwa para awaknya dibunuh oleh Marcus. Ia melakukan itu agar Khan nurut padanya. Tak habis akal, Khan menyamarkan sisa manusia yang seperti dia di dalam torpedo. Itulah alasan mengapa Khan sangat ingin membunuh Laksamana Marcus, suruh memperingatkan bahwa ada pesawat menggunakan warp menuju ke arah mereka. Kemudian tak lama pesawat itu pun datang. Pesawat itu lebih besar dari Enterprise. Laksamana tahu bahwa Kirk tak jadi membunuh Khan. Kirk ingin membawa Khan ke bumi untuk diadili. Laksamana Marcus memintakan si manusia super ke Kirk. Tuan Kirk berbohong akan keberadaan Tuan Khan. Pesawat Enterprise menuju bumi menggunakan warp. Khan tahu bahwa ada ancaman yang akan datang. Carol memperingatkan hal itu ke Kapten Kirk. Benar saja pesawat Laksamana Marcus menyusul di dalam warp, serta menghancurkan pesawat Enterprise. Alhasil pesawat Enterprise keluar dari lintasan warp. Carol menyesalkan perbuatan ayahnya dan menyuruh ayahnya agar tak menyerang pesawat Enterprise. Kemudian Carol dipindahkan ke pesawat Marcus menggunakan BIM. Pesawat Laksamana sudah ingin menembak Enterprise. Tiba-tiba senjata itu pun mati. Ternyata itu adalah ulah dari Scott. Ia menyelinap di pesawat itu. Kirk menanyakan pesawat canggih itu ke Khan. Kemudian Khan berkata bahwa pesawat itu dirancang untuk perang, 2 kali lebih besar dan 3 kali lebih cepat. Bones menyuntikkan darah Khan ke makhluk bernama Tribel yang sudah mati. Menyuruh Scott untuk membuka pintu kargo di pesawat Laksamana. Tuan suruh menjajarkan Enterprise dengan pesawat Laksamana. Scott mengabarkan bahwa sistem senjata pesawat Laksamana berhenti selama 3 menit. Setelah itu kemungkinan pesawat Laksamana akan menembak jatuh pesawat Enterprise. Kapten Kirk dan Khan menuju pesawat Laksamana. Kirk melewati puing-puing pesawat. Sementara Scott mengikat tangannya agar tak tersedot udara, kemudian ia ketahuan oleh penjaga di pesawat itu. Helm Kirk mulai tak kuat menahan tekanan udara. Khan mencoba menghindari puing-puing namun ia terkena puing itu juga membuat sinyalnya hilang. Layar dari helm Kirk rusak sehingga ia tak mampu melihat lintasan. Khan kembali lagi. Ia menyuruh Kirk agar mengikutinya mendekati pesawat itu. Pintu belum dibuka Scott, karena dirinya sedang ketahuan penjaga. Akhirnya Scott membuka pintu. Kirk dan Khan berhasil masuk sementara penjaga itu terhempas keluar angkasa. Spock mendapat panggilan dari Spock tua. Carol menamparkan ayahnya. Ia malu dengan perbuatan ayahnya tersebut. Laksamana diberitahu bahwa ada yang menyusup di kapalnya. Spock menanyakan keberadaan Khan ke Spock tua. Spock tua berkata bahwa Khan adalah musuh berbahaya bagi Enterprise. Dia kejam, cerdas, dan tak segan membunuh siapapun. Kembali ke pesawat Laksamana. Mereka bertiga bertengkar dengan kru pesawat tersebut. Kirk, serta Scott sibuk bertengkar. Khan melarikan diri dari sana. Spock meminta Bones untuk menonaktifkan kembali torpedo yang mereka bawa. Khan kembali muncul, dan Kirk curiga dengan gerak-gerik Khan. Mereka sudah sampai anjungan.
dan mulai menembaki para awak. Scott menembak ke arah Khan membuat ia pingsan. Kirk ingin menahan Laksamana, namun Laksamana Markus tak mau. Khan berontak. Ia memukul Scott kemudian memukul Kirk, dan mematahkan kaki Dr. Carol serta meremukan kepala dari Laksamana Markus. Khan meminta awaknya ke Spock melalui transporter milik pesawatnya. Khan mulai memindahkan awak miliknya serta mengirim Kirk, Scott, dan Carol kembali ke Enterprise. Khan mulai menembaki pesawat Enterprise. Khan mengaktifkan torpedo beneran dan yang terjadi adalah senjata di pesawat miliknya hancur. Ketika membantu Dr. Carol agar diobati, Bones ternyata memindahkan para awak kru Khan. Tenaga dari pesawat Enterprise tak fungsi. Spock menyuruh semua awak untuk meninggalkan pesawat. Sistem gravitasi gagal membuat pesawat ketarik gravitasi bumi. Scott bilang bahwa hanya dari ruang mesin untuk memulihkan ini. Mereka sedang menuju ruang mesin, namun karena terkena gravitasi membuat Scott hampir jatuh. Untung dipegang Kirk. Kirk tak kuat menahan membuat dirinya terlepas dari pegangan. Untungnya lagi ada Chekhov yang memegang tangan Kapten Kirk. Scott bilang bahwa seseorang harus menekan tombol secara manual. Chekhov menarik tuas dan ternyata inti dari pesawat itu tak sejajar. Kirk ingin membenarkan inti itu. Scott memperingatkan bahwa di dalam sana terdapat radiasi yang bisa membuat orang mati perlahan. Kirk memukul Scott hingga pingsan, kemudian Kirk masuk ke ruang mesin untuk mensejajarkan inti pesawat. Tuan Sulu memperingatkan Tuan Spock bahwa jika pesawat tak menyala bisa-bisa pesawat mereka akan terbakar terkena atmosfer. Kirk mencoba menendang inti kapal agar kembali sejajar, dan hal itu pun berhasil. Mesin pesawat kembali menyala, membuat Enterprise tak jadi menghantam bumi. Scott menyuruh Spock untuk ke ruang mesin. Spock melihat Kirk di dalam. Pintu itu tak bisa dibuka karena kalau dibuka akan mencemari semua bagian pesawat. Kirk sempat mengobrol dengan Spock sebelum dia tewas akibat terkena radiasi. Spock pun kesal dan menyebut nama Khan. Tak lama kemudian Khan masih hidup. Ia jatuh ke dekat markas Armada Bintang. Khan melompati pesawatnya dan menuju pusat kota. Spock menggunakan teknologi beam untuk mengejar manusia super bernama Khan. Spock terus mengejar Khan. Para awak kru serta Bones melihat jenazah Kirk. Bones mendapati makhluk tribal yang sudah mati ketika disuntikan darah Khan menjadi hidup kembali. Di atas kapal, Spock dan Khan berkelahi. Spock memegang area bahu membuat Khan kesakitan. Dr. Bones memindahkan Kirk ke dalam tabung pembeku. Dr. Bones meminta Spock untuk menangkap Khan secara hidup-hidup. Ini untuk mengambil darah Khan karena stok darah Khan habis. Spock tak menjawab. Khan serta Spock terus berkelahi. Khan ingin meremukan kepala Spock. Tiba-tiba Uhura datang menembak Khan serta Spock mengambil besi digunakan untuk memukul Khan. Karena dendam, Spock terus menghajar Khan. Uhura bilang bahwa Khan adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Kirk. Adegan berlanjut di mana Kirk hidup kembali. Bones membuat serum dari darah supernya Khan untuk menyelamatkan Kirk, dan Khan dibekukan bersama dengan awaknya. Kapten Kirk memberikan pidato kepada seluruh prajurit serta perwira di Armada Bintang, serta bilang bahwa misi 5 tahunan Enterprise untuk mencari kehidupan baru dan menuju tempat yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Adegan berlanjut ke Kapten Kirk yang kembali memimpin pesawat Enterprise serta Dr. Carol Markus yang sekarang menjadi bagian dari keluarga di pesawat Enterprise. Pesawat Enterprise pun berangkat menuju suatu tempat, dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Star Trek Into Darkness. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.